Halo, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Elisa dari PT Infrakom Teknologi sebagai presentator di sesi podcast hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mau berpartisipasi dan semoga Bapak Ibu dapat berpartisipasi juga pada podcast-podcast berikutnya. Pada podcast hari ini saya akan menerangkan tentang beberapa ancaman yang dapat dialami oleh Anda dan bagaimana G Suite Security bisa menjamin keamanan untuk Anda. Langsung saja, perlindungan di G Suite itu benar-benar dimulai dari email. Email yang aman untuk organisasi Anda. Hebatnya adalah Gmail hadir dengan sejumlah perlindungan bawaan untuk phishing, peniruan identitas, malware, spoofing, untuk melindungi Anda dari serangan yang paling canggih. Kami telah melihat bahwa banyak penyerangan yang mencoba masuk ke perusahaan memanfaatkan saluran distribusi email. Dan itulah mengapa kami memulainya dengan topik ini terlebih dahulu. Kami juga merasakan apa yang Anda rasakan ketika mengalami penyerangan. Untuk memberi Anda gambaran tentang keberadaan kami memahami betapa menantangnya hal ini karena sebagai Google, kami menggunakan G Suite untuk menjalankan bisnis kami dan kami tetap berhubungan dengan banyak serangan yang Anda lihat pada slide ini. Izinkan saya menjelaskan beberapa di antaranya. Beberapa di antaranya ada di antara kita, telah bersama kita cukup lama. Serangan phishing telah bersama kita sejak dimulainya email, dan dulunya sangat mudah diatasi, tetapi kini semakin canggih dan terus menjadi salah satu sumber utama bagaimana serangan dimulai. Kedua, email juga merupakan saluran di mana sebagian besar malware menemukan jalannya ke endpoint. Kami menemukan bahwa lebih dari 2/3 malware diinstal melalui lampiran atau attachment. Penyerang malware ini semakin banyak difokuskan pada inbox perusahaan. Statistik kami menunjukkan bahwa inbox perusahaan mendapatkan malware 4,3 kali lebih banyak daripada inbox konsumen yang standar. Kemudian, kita memiliki ancaman baru. Ini adalah data breaches atau pelanggaran data. 90% dari pelanggaran data tidak selalu berasal dari penyerang eksternal. Mereka juga bisa berasal dari orang dalam yang berbahaya atau dapat disebabkan oleh kelalaian. Jadi kurangnya kontrol admin dan ketidakmampuan untuk melihat dan memulihkan ancaman ini biasanya akan menjadi tantangan lain. Dan terakhir, ransomware telah menjadi topik yang muncul bagi kita. Malware memiliki jalannya sendiri untuk masuk ke dalam perusahaan, dan ransomware akan sering mengenkripsi file dan melumpuhkan operasi perusahaan Anda. Jika Anda tidak memiliki cadangan atau backup yang berkelanjutan dan ada di mana-mana, ini merupakan ancaman bagi kelangsungan bisnis dan tentu saja menjadi berita utama dan menjadi resiko sebenarnya bagi banyak perusahaan. Kabar baiknya adalah, sebagai pengguna G Suite, kami membantu Anda terlindungi dari serangan ini. Google telah menggunakan alat dan skala serta kecanggihan machine learning yang advance untuk membantu Anda. Ini hanya memberi customer gambaran tentang skala dan luasnya yang dapat mereka manfaatkan sebagai bagian dari G Suite. Berikut adalah beberapa statistik tentang apa yang terjadi di Google setiap menitnya untuk melindungi perusahaan Anda. Pertama-tama, kami memiliki tim browsing yang aman, yang menemukan lebih dari 7.000 URL palsu ekstensi browser. Nah, ini merupakan hal-hal buruk di internet yang kami temukan setiap menitnya dan apa yang kami lindungi dari user. Setiap menit, ada lebih dari 10 juta pesan spam yang diblokir atau dimasukkan ke folder spam Anda. Setiap menit, lebih dari 6.000 software dilaporkan
melalui Chrome. Kami mengambil informasi ini dan membagikannya di antara pengguna Chrome lainnya, pengguna G Suite dan internet pada umumnya, serta membantu mengidentifikasi software yang tidak diinginkan atau berbahaya. Dan luasnya infrastruktur pemindaian kami memeriksa lebih dari 700.000 halaman untuk software berbahaya. Setiap menitnya, kami dapat menemukan 2 situs phishing dan 1 situs malware. Kami mengambil info ini dan menaruhnya di browser kami, di G Suite, dan kami juga membagikannya dengan komunitas internet sehingga mereka juga dapat melindungi pengguna lain. Untuk mengatasi masalah, Anda memerlukan skala untuk mendeteksi serangan ini lebih awal sebelum dapat membahayakan pengguna. Dengan menerapkan machine learning di 1 miliar lebih pengguna kami dapat secara otomatis mengidentifikasi dan melindungi dari serangan canggih dan ancaman yang muncul. Nah, mari kita mulai dengan spam atau phishing. Kita mulai dari sini karena deteksi dini ancaman, baik diketahui maupun tidak diketahui, sebenarnya adalah titik awal. Jika Anda dapat mendeteksi ancaman sejak dini, Anda tidak perlu memperbaikinya nanti. Dengan memfokuskan dan mendeteksi dan mencegah, kita dapat menghilangkan kebutuhan untuk memulihkan masalah. Sebelum kita mengetahui cara kami melakukan perlindungan spam, ini benar-benar salah satu dasar kami, karena kami dapat memanfaatkan infrastruktur machine learning Google dengan sebaik-baiknya. Kami menggunakan model neural network AI yang dipelopori di bagian lain Google dan menerapkannya ke Gmail. Kami mengambil informasi dari 1 miliar pengguna yang menggunakan Gmail untuk menggunakannya untuk memberikan efektivitas 99,9% dalam mencegah spam masuk ke kotak masuk Anda. Selain itu, kami menerima feedback user saat user menandai email sebagai spam atau berhenti berlangganan. Kami mengambil informasi itu dan membuat model menjadi lebih baik. Dan terakhir, kami menemukan bahwa pandangan beberapa orang tentang spam versus yang bukan spam itu berbeda. Jadi, kami sebenarnya memiliki model individual yang memungkinkan Anda mendapatkan email yang Anda inginkan. Jadi ini memberi Anda gambaran tentang bagian dasar yang memungkinkan kami melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang mari kita bahas tentang beberapa ancaman phishing yang lebih canggih. Lewat sudah masa-masa typo. Itu merupakan fase pertama dari phishing. Nah, fase kedua adalah ayo gunakan nama brand yang familiar bagi para user. Nah, ini adalah sesuatu yang umum diketahui di internet dan dipercaya. Lama-kelamaan hal ini menjadi kurang efektif juga bagi para phisher. Jadi para phisher ini telah beralih ke sesuatu yang lebih maju, lebih dipersonalisasi, dan lebih ditargetkan. Pada enterprise, mereka mengirimkan email phishing yang terlihat seperti hal bisnis sehari-hari. Di sisi kiri adalah dokumen berbahaya. Anda perlu mengkliknya untuk mendownload dokumen dan kemudian mendownload sebuah PDF. Saat Anda membuka PDF, malware akan terinstall. Terkadang menginstal trojan akses jarak jauh ke endpoint Anda dan mereka kemudian dapat dikontrol oleh penyerang. Kemudian di sisi kanan adalah pembagian dokumen palsu. Ini menarik karena mereka ditargetkan untuk perusahaan Anda. Jika Anda melihat footernya, ternyata memiliki nama perusahaan Anda. Para phisher melakukan penyelidikan pada perusahaan Anda sebelum mereka meluncurkan serangan yang ditargetkan. Ini dan terkadang mereka benar-benar menargetkan individu. Jadi mereka mampu melakukan ini dalam skala besar karena ini sangat efektif dan mereka menganggap user sebagai target yang bernilai tinggi. Untungnya, keduanya terdeteksi dan tidak dimasukkan ke dalam inbox user. Bagaimana cara kami melindungi Anda? Kami memiliki 3 layer.
Layer pertama ada di dalam Gmail itu sendiri. Kami menemukan email phishing dan mencegahnya dari merugikan user dengan berbagai cara. Kami akan membahasnya nanti. Nah, kami memiliki integrasi dengan browser Chrome. Jadi jika Anda menggunakan Gmail pada browser Chrome, Anda memiliki lapisan perlindungan tambahan karena Chrome sendiri dapat mendeteksi situs phishing lalu mencegah user untuk masuk ke dalamnya. Lapisan yang ketiga adalah perlindungan akun. Jika Anda menggunakan autentikasi Google, maka kami memiliki cara tambahan yang menurut kami merupakan cara terkuat paling efektif untuk mencegah phishing, yaitu security keys. Lalu kami tentunya memberikan yang terbaik dari Google untuk melindungi user. Saat mendeteksi email phishing, kami berbicara sedikit tentang bagaimana kami menggunakan infrastruktur Google ML bersama dengan feedback dari 1 miliar pengguna untuk mendeteksi phishing sejak dini sebelum orang lain bisa dengan kecanggihan yang paling tinggi. Selain itu, kami mendelay email yang mencurigakan untuk melakukan analisis tambahan. Ini biasanya tidak memakan waktu lebih dari beberapa menit, tetapi ketika kami melakukannya, kami bisa mendapat sinyal tambahan untuk mengonfirmasi apakah itu benar-benar phishing atau bukan. Kami melakukan ini dengan cara otomatis, sehingga kami dapat melindungi user dengan lebih baik. Ketika user mengklik sebuah link, kami melakukan pemeriksaan otomatis ML lagi untuk melihat apakah link ini memiliki informasi baru serta wawasan baru yang dapat kami bawa. Kami akan memberikan peringatan kepada user kami jika kami yakin bahwa situs ini adalah sesuatu yang perlu kami perhatikan secara khusus. Inilah cara kami dapat secara besar-besaran meningkatkan jumlah email phishing yang dapat terdeteksi. Dan inilah semua pertahanan yang kami berikan selama sebuah life cycle. Contoh jelas pertahanan secara mendalam dan banyaknya lapisan pertahanan. Saat kita melalui berbagai fase, kami juga akan membahas beberapa contoh life cycle dan menjelaskan bagaimana setiap pertahanan memainkan perannya masing-masing. Salah satu tren yang sedang berkembang yang kita bicarakan adalah sesuatu yang disebut bisnis email compromise. Nah, ini juga disebut peniruan atau spoofing. Dalam hal ini sebenarnya bukan link yang dicoba oleh Pfizer agar Anda mengkliknya. Mereka akan mengirimkan email dari seseorang yang seharusnya dikenal user. Biasanya akan menargetkan individu yang bernilai tinggi, misalnya CEO. Nah, seperti CEO atau seseorang yang akan mengirimkan email ke admin yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang saya butuhkan. Segera kirimkan kepada saya. Ini rekan saya, misalnya Sam. Saya bekerja dengannya dan dia meminta saya untuk mengirimkan beberapa dokumen. Tapi ternyata ini bukan Sam yang Anda kenal. Orang ini berasal dari luar organisasi Anda. Namanya aja yang sama. Kita harus melindungi user agar tidak tertipu. Ini bukan serangan phishing tradisional, tetapi ini masih sesuatu yang memengaruhi user Anda dan kami telah berinvestasi dalam upaya ini. Kami biasanya adalah sebuah data source tambahan, khususnya pengetahuan tentang perusahaan Anda saat Anda mengisi directory untuk memperdayakan proteksi-proteksi ini. Dan saat kami melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan Gmail, kami telah membuat perubahan signifikan pada interface-nya. Anda menggunakan Gmail baik di browser atau di mobile client, Anda dapat memanfaatkan ini. User akan mendapatkan peringatan keamanan yang kuat, yang cukup sulit untuk dilewatkan. Studi dan kenyataannya telah menunjukkan bahwa ini berfungsi dalam hal mengurangi jumlah user yang benar-benar mengklik link berbahaya itu. Selain itu, kami memiliki peringatan waktu klik dan akhirnya benar-benar menonaktifkan unduhan berbahaya sehingga pengguna tidak perlu berhati-hati, mereka tidak akan melukai dirinya sendiri. Kita baru saja selesai membicarakan tentang sisi Gmail. Sekarang
Mari kita bahas tentang sisi Chrome. Jika Anda menggunakan Gmail di browser Chrome, kami dapat mengonfigurasinya dari perspektif enterprise. Bagaimana user Anda dapat mengunjungi situs Anda. Biasanya dari perspektif konsumen, kami mengizinkan mereka untuk mengklik jika mereka menemukan cara untuk melanjutkannya. Mereka dapat memilih untuk melakukannya. Biasanya saat user termotivasi untuk mendapatkan sesuatu, terkadang sulit untuk mendidik mereka karena mereka sedang dalam jalur menuju tempat lain. Namun sebagai admin, jika Anda memiliki hak istimewa enterprise ke Chrome, Anda dapat mengonfigurasi cara kerjanya. Anda bisa seperti, tidak, saya tidak ingin user saya membuka situs berbahaya ini yang diketahui berbahaya. Hal ini memberikan kontrol tambahan sebagai admin perusahaan. Ketika Anda sendiri mungkin sudah melihat peringatan Save Browser merah ini, tapi jika Anda belum melakukannya, Anda terlihat seperti yang kanan ini. Jadi di sebelah kiri ini Anda melihat beberapa opsi kebijakan untuk IT yang dapat di-set, dan tampilan ini berasal dari konsol Google Admin. Nah, yang sebelah kanan, Anda melihat halaman peringatan berwarna merah secara penuh, full page, yang dilihat user saat mereka menemukan halaman phishing atau malware. Begitu banyak admin Google menggunakan alat ini untuk mengelola browser mereka. Nah, password alert atau peringatan kata sandi untuk browser Chrome. Browser mendeteksi apakah pengguna Anda secara tidak sengaja memasukkan sandi perusahaan mereka ke dalam situs internet standar di tempat lain. Dan jika ini terjadi, risikonya adalah situs ini bisa merupakan phishing atau sandi perusahaan Anda sekarang ada di database orang lain. Ketika ini terjadi, kami melanjutkan dan meminta user untuk mengatur ulang kata sandi mereka. Sekarang mari kita lihat fitur policy baru yang kami perkenalkan untuk enterprise, yang gunanya untuk mendukung upaya mengurangi kerusakan akibat phishing atau akun perusahaan. Nah, password alert ini telah menjadi ekstensi populer untuk perusahaan yang selama beberapa tahun terakhir yang telah melindungi akun Google. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami akan menambahkan password alert ini sebagai kebijakan untuk browser Chrome yang memungkinkan IT untuk menentukan akun perusahaan, baik Google dan non-Google, di mana perlindungan sandi akan diberlakukan. Saya akan menunjukkan cara kerja password alert. Jadi di sini Anda dapat melihat admin telah mengatur peringatan perlindungan kata sandi. Lalu di komputer karyawan, mereka akan masuk ke situs web travel dan secara tidak sengaja memasukkan password perusahaan yang seharusnya hanya digunakan untuk akun perusahaan mereka. Nah, ada peringatan halaman ini terpicu yang memberitahu karyawan bahwa mereka baru saja memasukkan sandi perusahaan di situs yang bukan milik organisasi dan menginstruksikan karyawan tersebut untuk mengubah sandi mereka. Nah, karyawan tersebut kemudian memulai alur untuk mengubah kata sandi mereka. Jadi Anda baru saja melihat pengalaman user dari kebijakan password alert. Nah, di background, IT mampu mengelola sepenuhnya dengan menggunakan template group policy yang tersedia di paket Enterprise Browser Chrome. Anda dapat dengan mudah mengaktifkan kebijakan ini. Dan tentunya situs serta menentukan workflow yang Anda inginkan untuk melindungi password perusahaan Anda. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang perlindungan lapisan ketiga, yaitu akun Google. Kami memiliki sesuatu yang disebut two-step verification yang lebih kuat daripada password, karena memberi Anda lapisan perlindungan tambahan, tetapi tidak sempurna, terutama pada situasi yang berisiko tinggi. Nah, ini adalah serangan man in the middle, user yang membuka situs tetapi tidak menyadari bahwa dia membuka situs phishing. Anda memiliki orang di tengah yang sebenarnya bukan orang, tetapi proxy yang
memproksi lalu lintas ke situs web Google yang sebenarnya. Ketika ini terjadi, bahkan ketika Anda menggunakan verifikasi 2 langkah, one-time code akan dikirimkan melalui Google Authenticator atau melalui SMS. Kode-kode ini dapat ditangkap oleh orang yang berada di tengah serangan ini. Man in the middle bisa menangkap kode tersebut dan kemudian membajak login Anda. Dan meskipun Anda telah mengambil langkah perlindungan tambahan, hal ini masih membuat Anda rentan dalam situasi seperti ini. Nah, namun Google memiliki perlindungan untuk hal ini yang disebut security key. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda cara kerja security key di situasi yang sama. Sebagai user, Anda tidak selalu memperhatikan nama situs web. Seperti di bagian bawah, itu bukan Google. Ini hampir dan banyak orang yang melewatkannya jika mereka sedang terburu-buru. Nah, apa yang dilakukan security key adalah, apakah ini sebenarnya Google atau bukan? Teknologi sangat canggih dalam mengidentifikasi apa yang jadi mungkin terlewatkan oleh user. Jadi, dalam hal ini security key berkata, tunggu, ini bukan Google. Nah, maka Anda tidak dapat memiliki kodenya. Anda bisa mencolokkan, Anda melakukan tab, atau dalam beberapa kasus Anda bahkan tidak perlu mengetikkan kodenya. Meskipun user bisa mendapatkan password, mereka tidak bisa memiliki security key untuk mengakses login. Sebagai bagian dari Beyond Card, identitas yang aman merupakan aspek penting dari model risiko untuk menentukan akses, bukan satu-satunya aspek. Tapi sayangnya, username, password, dan bahkan skema second factor yang sederhana seperti OTP 6 digit, rentan terhadap berbagai serangan. Di Google, salah satu kerentanan social engineering adalah phishing. Sebagai mitigasi, Google telah berinvestasi dalam pengembangan security keys dan mewajibkannya ke semua karyawan Google. Selain perangkat yang dikeluarkan perusahaan, kami memberikan security keys kepada setiap karyawan baru pada hari pertama. Hardware second factor yang sederhana ini memungkinkan Google untuk mengontrol aliran sign-in dan secara besar-besaran mengurangi ancaman. Karyawan Google sama rentannya terhadap serangan social engineering seperti halnya karyawan Anda. Karena ancaman ini mudah bagi Anda untuk mengaktifkan dan memerlukan penggunaan security keys dengan produk Google Cloud. Bukti atau proof-nya terdiri dari beberapa bagian penting. Pertama, ia menjanjikan bahwa ada user, Anda melihat bahwa saya harus menyentuh key saya agar bukti dapat dikeluarkan. Nah, malware tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Yang kedua, proof menjanjikan freshness dengan menyertakan tantangan yang disediakan server. Ini membuat proof tahan terhadap reuse dan membuat proof terkait ke session. Yang ketiga, proof menyatakan asal. Ini membuat proof tahan terhadap phishing. Yang terakhir, proof mencakup status yang mengidentifikasi koneksi TLS. Ini berfungsi sebagai sidik jari yang tidak dapat dipalsukan dan mencegah serangan man in the middle. Nah, maka jadilah seperti Google, di mana semua karyawan menggunakan security keys. Dilaporkan bahwa tidak ada akun G Suite yang dibajak setelah penerapan security keys ini. Jadi, ini adalah contoh bagaimana Anda dapat meningkatkan standar di enterprise Anda untuk semakin mempersulit user Anda untuk ditangkap oleh para teaser. Serangan yang kedua adalah malware. Google memiliki pendekatan untuk memiliki beberapa lapisan perlindungan untuk malware. Yang pertama, scanning. Dilakukan di sejumlah mesin dan kami juga menyediakan untuk serangan zero day yang tidak diketahui dan melakukan analisis secara statis dan dinamis. Poin utamanya adalah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa
kami tidak bergantung pada satu teknologi, tetapi banyak pendekatan untuk mengidentifikasi malware ini. Kami juga memiliki bentuk perlindungan berbasis peraturan. Kami akan memblokir lampiran yang dapat dieksekusi karena tidak ada gunanya memiliki format seperti itu. Sejak kami memulai melakukan itu, kami melihat penurunan serangan yang signifikan. Bahkan kami juga memberikan kemampuan bagi pelanggan G Suite untuk memblokir lampiran yang terenkripsi yang masuk ke domain mereka dari domain yang tidak terpercaya. Ini adalah sesuatu yang dapat dikonfigurasi dari konsol admin. Pendekatan lain untuk perlindungan adalah melakukan preview dokumen. Nah, malware adalah file yang diunduh dan dijalankan saat dibuka di mesin. Jadi, dengan melihat dokumen ini dalam mode preview, pengguna dapat melindungi diri mereka sendiri. Nah, kami telah membicarakan tentang phishing websites dan bagaimana kami dapat memblokirnya di Chrome. Tetapi yang kami lihat adalah aplikasi yang mendapat akses ke data G Suite. Ini adalah resiko yang sangat besar ketika aplikasi mendapatkan akses ke data Anda melalui API. Aplikasi dapat terus memantau dan mendapatkan akses ke email dan yang lainnya. Ancaman phishing semakin canggih dengan peniruan aplikasi untuk mengelabui user Anda agar menyerahkan data perusahaan. Dengan G Suite, kami memberikan kontrol penuh mengenai aplikasi mana yang diberi otorisasi untuk mendapatkan akses ke data perusahaan Anda. Kami merekomendasikan agar pelanggan G Suite memperhatikan hal ini. Salah satu fiturnya adalah whitelist yang memungkinkan Anda untuk mendaftarkan hanya aplikasi yang Anda percayai. Contoh lainnya adalah contoh lain dari phishing application, ketika user ingin memberi akses dengan mendaftarkan sebuah email, yang seharusnya user diberikan warning tentang akses apa yang akan user mereka dapatkan, malah disuguhkan dengan sebuah pesan error. Nah, mari kita lihat tentang end user error. Terkadang kebocoran data berasal dari usernya. Mereka tidak memperhatikan dan tidak menyadari bahwa mereka membagikan data kepada seseorang di luar perusahaan mereka. Jadi mereka memiliki visual indicators yang membantu memperingatkan pengguna dalam kasus seperti itu. Nah, gitu contohnya. Nah, kami juga memiliki data loss prevention atau DLP. Nah, admin dapat dengan mudah mengonfigurasi aturan berdasarkan konten file yang dikirim ke luar domain dan yang masuk. Dengan peraturan ini, admin dapat menambahkan lapisan keamanan ekstra berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini merupakan advanced DLP. Dengan edisi sebelumnya Anda memiliki yang basic, dan Anda harus membuat custom expression, mengaturnya sendiri, dan menginvestasikan waktu dalam mempertahankan aturan DLP. Yang pertama, Advanced DLP ini memanfaatkan library yang dikelola Google. Kartu kredit, lisensi, kami memiliki katalog jenis informasi sensitif, bahkan mencakup negara lain, seperti Kanada dan Eropa. Kami memperbaharui library ini jika standarnya berubah. Selain library yang ditentukan sebelumnya, Anda juga dapat memperluas framework dengan aturan khusus. Di luar G Suite, kami memiliki Google Cloud Platform. Salah satu pembedanya adalah machine learning dan pengenalan gambar atau image recognition. Salah satu fitur tersebut telah terpasang di G Suite dengan Optical Character Recognition atau OCR. Nah, artinya meskipun tidak sepenuhnya teks, misalnya dalam format JPG, PNG, atau PDF, meskipun itu adalah gambar, OCR ini tetap akan mengenali karakter seperti plat nomor atau kartu kredit dan akan menandainya. Tidak perlu menjadi teks seluruhnya. Ini akan mengenali informasi sensitif jika resolusinya cukup tinggi untuk dideteksi.
Kami ingin memastikan bahwa kami juga tidak kewalahan dengan terlalu banyak potensi false positif. Jadi ada threshold untuk jumlah minimal kartu kredit atau kecocokan PII sampai dokumen itu ditandai. Jika Anda ingin menyempurnakan atau memungkinkan fleksibilitas seperti untuk HR yang tidak untuk mengirim informasi sensitif internal, Anda dapat mengatur threshold-nya minimal 5-6. Jika Anda ingin menghindari risiko, setel threshold-nya ke 1. Kami memiliki threshold minimum atau yang tinggi. Jika Anda memiliki info yang sangat sensitif, ia akan menandai lebih banyak item. Ada dua hal yang menonjol dalam scanning atau memindai file. Pertama, memindai atau scanning ini tidak hanya file asli Google seperti Google Slide, Google Sheet, Google Docs, tapi juga berfungsi pada format non-Google seperti PDF, MS, format teks lainnya. Kedua, bukan hanya file baru yang di-scan. Saat Anda membuat dan mengaktifkan aturan, pemindaian retroaktif akan dilakukan dan ketika file di-update atau diedit, ia akan memindai ulang juga. Ada pemicu tertentu untuk memastikan pemindaian ini up to date. Nah, kurangi false positif dengan menerapkan confidence threshold. Confidence threshold ini mengatur apakah akan memicu tindakan jika pendeteksi dalam pesan memenuhi medium confidence threshold, ini defaultnya, atau hanya jika pendeteksi memenuhi high confidence threshold. Confidence threshold ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan konten pesan yang terdeteksi memenuhi kriteria Anda. Medium threshold berarti lebih banyak pesan memicu tindakan. High threshold dapat menghasilkan lebih sedikit false positif, yaitu lebih sedikit pesan yang dikirim yang seharusnya memicu tindakan, tetapi mungkin juga lebih banyak false negatif, lebih banyak pesan yang memicu tindakan yang tidak diperlukan. Sekarang kita telah berbicara tentang fitur, hanya untuk memahami 3 langkah tentang bagaimana Anda melewati ini. Yang pertama, yang utama itu adalah Anda dapat mengatur scope. Tidak perlu menerapkan DLP ke organisasi atau domain penuh. Dapat mengatur pengaturan individu atau custom untuk unit organisasi agar lebih ketat dengan departemen tertentu, line of business, atau karyawan tertentu. Yang kedua, dapat mengatur kondisi di sekitar library, custom content, menyesuaikan pengaturan dan berlaku untuk unit organisasi tertentu atau seluruh domain. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan saat item ditandai sebagai informasi yang sensitif? Disitulah ada sedikit perbedaan antara Gmail dan Drive. Gmail memiliki set fitur yang jauh lebih robust, lebih reject, karantina email, modifikasi email, manajer sisi, banyak kemampuan yang kaya untuk bertindak berdasarkan flag DLP. Drive lebih baru daripada DLP. Saat ini fitur-fiturnya ada untuk memperingati user atau memblokir pengguna dari berbagai file di luar organisasi, dan kemudian mengirim notifikasi ke admin yang ditugaskan untuk memantaunya lebih dahulu. Selain itu, Anda juga memiliki log audit yang ada untuk query khusus atau analisis untuk membuat metrik compliance untuk melacak secara mingguan atau bulanan. Enterprise Endpoint Management. Hal ini memungkinkan Anda untuk bisa mengakses data perusahaan Anda dimanapun Anda berada secara aman. User juga dapat menggunakan aplikasi yang bisa menjadikan mereka untuk lebih produktif, seperti memisahkan pekerjaan dan data pribadi atau melakukan distribusi aplikasi. Anda bisa memantau device yang mengakses data enterprise dengan melakukan audit dan reporting atau threat mitigation. Sekarang bagaimana cara kami melakukan remediasi atau pemulihan? Nah, Google Vault yaitu untuk menyederhanakan compliance hukum dan membantu mencegah kehilangan data.
Dengan Google Vault, Anda bisa melakukan search karena data perusahaan juga disimpan dengan baik. Vault secara otomatis memungkinkan Anda menyimpan data yang Anda butuhkan dan membuang data yang tidak Anda butuhkan dengan kebijakan retensi yang sejalan dengan strategi siklus hidup data perusahaan Anda. Vault memungkinkan organisasi Anda menetapkan legal holds pada user tertentu untuk menyimpan datanya selama keterlibatan mereka dalam kasus hukum yang aktif. Di sini kita bisa lihat salah satu cara utama kami meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan memulihkan ancaman adalah melalui G Suite Security Center. Anda dapat menganggap Security Center ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, Security Health. Dimaksudkan untuk membantu admin mencegah masalah keamanan dengan mendidik Anda lebih baik tentang setelan dan tools yang tersedia untuk Anda sebagai pelanggannya G Suite. Yang kedua, Dashboard. Membantu mendeteksi masalah dengan memberikan high level overview tentang metrik keamanan penting sehingga Anda dapat lebih memahami di mana dan apa yang terjadi. Yang ketiga, investigation tool dimaksudkan untuk membantu Anda dengan cepat mendiagnosis, menentukan prioritas, dan menyelesaikan ancaman ini. Kami akan menyelami lebih dalam setiap area pencegahan, deteksi, dan penyelesaian sekarang juga, dan juga membahas produk lain yang ditawarkan di luar Security Center G Suite untuk membantu meningkatkan keamanan organisasi Anda. Security Health. Ini adalah penawaran utama dari Security Center yang membantu mencegah masalah keamanan. Kami melakukan ini dengan menghadirkan semua setting dan fitur keamanan yang berbeda dari seluruh G Suite dan identitas cloud ke dalam satu fitur. Ke dalam satu pengalaman tempat Anda dapat melihat semuanya, lalu kami memberikan rekomendasi best practice untuk masing-masing fiturnya. Idenya adalah untuk membantu Anda lebih memahami bagaimana masing-masing hal ini memengaruhi organisasi Anda dan bagaimana Anda dapat mengambil langkah untuk meningkatkan posisi Anda saat ini. Komponen dari Security Health dikembangkan berdasarkan pelatihan yang dilakukan organisasi PSO kami dengan banyak customer dan mitra kami untuk membantu mereka lebih proaktif tentang keamanan. Mereka akan pergi keluar dan bekerja dengan customer tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan security health dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik dalam melindungi informasi user dan device mereka. Selama beberapa tahun, mereka mengembangkan kurikulum ini dan yang telah diproduksi dan tersedia untuk semua orang melalui Security Center sehingga mereka dapat menggunakan pembelajaran ini dan menerapkannya ke organisasi. Karena kami tahu bahwa tidak semua rekomendasi ini berlaku untuk setiap organisasi dan kami ingin memberikan gambaran yang sangat terperinci tentang pengaturan dan rekomendasi yang berbeda sehingga admin dapat membuat keputusan tentang apa yang paling masuk akal bagi organisasi mereka daripada berfokus pada skor keseluruhan yang mungkin mengalihkan fokus dari mengambil langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan postur keamanan mereka. Security Health mencakup banyak area berbeda di seluruh G Suite dan Cloud Identity, termasuk Gmail, Drive, Device Management, User Accounts, kemudian ada Hangouts, serta Sites and Groups. Idenya adalah menjadikan ini toko serba ada untuk mendapatkan edukasi tentang pengaturan keamanan Anda. Sekarang kami menambahkan lebih banyak tools. Kami akan menambahkan rekomendasi di Security Health sehingga Anda dapat mempelajarinya dan mengenalinya serta mengambil langkah untuk menerapkannya. Nah, Security Dashboard adalah skenario di mana kami memberikan Anda gambaran umum tentang metrik penting dan kami membantu Anda mengetahui apa yang terjadi
di organisasi Anda. Idenya adalah dengan cepat melihat sekilas dan memahami apa yang terjadi, dan kemudian dari salah satu dashboard tersebut Anda dapat menelusuri dan menjadi sangat terperinci terkait dengan apa yang Anda cari, mendeteksi masalah melalui overview, menelusuri untuk lebih memahami apa yang terjadi, contohnya spam atau phishing. Lihat pengguna mana yang menerima email semacam itu, autentikasi multifaktor untuk mereka atau pelatihan untuk memastikan mereka mengenalinya dan tidak membahayakan data. Sebenarnya, dashboard mencakup cukup banyak G Suite saat ini. Mereka mencakup jenis file yang dibagikan user Anda, email yang mereka kirim dan terima, OAuth yang mereka berikan ke aplikasi pihak ketiga. Jadi Anda dapat lebih memahami bagaimana data Anda mungkin berisiko dari perspektif tersebut, proses login yang mereka lakukan, jenis metode tantangan apa yang mereka gunakan untuk login, sehingga Anda dapat memahami bagaimana mereka mengautentikasi. Kemudian ada mobile management, perangkat yang dikelola, upaya login yang gagal, dan hal-hal yang mungkin tampak mencurigakan. Tersedia bagi enterprise untuk pendidikan dan customer cloud identity. Ada high level melakukan query lanjutan melalui berbagai data atau berbagai data source untuk lebih memahami luasnya serangan, memahami data apa yang terpengaruh, kemudian menelusuri dari pesan tertentu dan menghapusnya dari inbox, melakukan pivot antara data source untuk menghubungkan data dan memahami bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Lalu, lakukan tindakan massal untuk memulihkan masalah dan membersihkannya. Kami menyediakan layer pertahanan yang berbeda di sepanjang perjalanan email. Dalam perlindungan dari phishing dan malware, waktu adalah hal yang terpenting. Semakin banyak waktu yang Anda dapatkan, Anda dapat semakin besar juga kemungkinan kami dapat mengidentifikasi pesan berbahaya itu. Itulah mengapa memeriksa ketika mendownload memberi kami waktu ekstra. Mari kita lihat sekilas beberapa pertahanan yang kami terapkan di seluruh perjalanan email ke inbox Anda. Kami melindungi dari serangan email yang tidak terautentikasi dengan SPF dan DKIM dan yang berpura-pura dari domain Anda. Sebelum email berbahaya mencapai user, kami dapat melakukan pemindaian sebelum pengiriman. Ini sangat penting karena jumlah waktu yang dibutuhkan mesin user yang baru untuk terinfeksi, untuk menyebarkan malware ke mesin lain di jaringan perusahaan yang sangat kecil. Kami memiliki peluang yang sangat sempit untuk mendeteksi ancaman baru. Sebelum email itu dibuka, kami melakukan pemeriksaan anti-malware, dan dengan persetujuan admin juga dapat mengambil lampiran dan meledakannya di environment virtual yang memungkinkan kami untuk melihat apakah lampiran tersebut memiliki skrip berbahaya atau perilaku yang tidak diinginkan. Dan ini semua selesai dalam beberapa menit sebelum pengguna benar-benar mengklik lampiran. Ini memungkinkan kami untuk mengisolasi email. Kami melakukan pemeriksaan click time antivirus dan menampilkan peringatan jika tautan di dalam email yang akan mengirim pengguna ke situs web berbahaya. Kami telah membuat peringatan kami intuitif sehingga pengguna sekarang dapat mengambil tindakan tegas, yaitu melindungi diri mereka sendiri dan organisasi dari serangan. Dan kami bahkan memperingatkan user ketika mereka mengirim email ke seseorang di luar organisasi. Kami juga telah menambahkan beberapa perlindungan default. Secara otomatis menandai email dari pengirim tidak terpercaya yang memiliki lampiran terenkripsi atau skrip yang disematkan. Kemudian ada peringatan terhadap email yang mencoba memalsukan nama karyawan atau yang berasal dari domain yang terlihat mirip dengan domain Anda sendiri.
pindai gambar untuk mencari indikator phishing dan meluaskan URL yang dipersingkat untuk mengungkapkan tautan berbahaya. Nah, dengan proteksi yang kami miliki ini, lebih dari 99,9% skenario bisnis email compromise diisi, atau ketika seorang menyamar sebagai eksekutif untuk mendapatkan informasi sensitif, akan dipindahkan secara otomatis ke folder spam atau ditandai dengan peringatan anomali kepada pengguna. Mampu menghadirkan keamanan di setiap langkah dalam perjalanan email Anda adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami. Jadi ketika Anda ingin melindungi user Anda, lakukanlah dengan cara yang sederhana, yaitu jangan nonaktifkan perlindungan default yang disertakan di G Suite. Tambahkan aturan khusus jika perlu. Gunakan security keys, ini merupakan pilihan terbaik untuk mendapatkan proteksi akun terbaik. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung sesi podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti podcast series ini. Semoga semua yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda sehingga dapat membantu Anda untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas Anda. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau untuk informasi lebih lanjut, bisa disampaikan kepada kami via email ke sales@infracomtech.com atau WhatsApp di 0811 122 55428. Jangan lupa untuk subscribe sosial media kami yang dapat Anda lihat di sisi kanan bawah. Dan nantikan juga info solusi teknologi lainnya dari kami. Sampai jumpa pada podcast dan webinar lainnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.